Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani Dwi Putri. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT tentang keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Baik, langsung saja simak penjelasannya dari saya sekarang. Latar belakang. Keamanan data, upaya melindungi informasi kesehatan pasien dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Privasi data, hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Komponen keamanan informasi. 1. Kerahasiaan, confidentiality, menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, integrity, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan tidak diubah tanpa otorisasi. 3. Ketersediaan, availability, memastikan bahwa informasi tersedia bagi pihak yang berwenang saat dibutuhkan. Ancaman terhadap keamanan dan privasi data kesehatan, akses tidak sah, penggunaan data oleh individu atau entitas tanpa izin. 2. Peretasan, hacking, upaya untuk menembus sistem keamanan guna mencuri atau merusak data. 3. Malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin. 4. Insider threats, ancaman yang berasal dari dalam organisasi seperti karyawan yang menyalahgunakan akses. Kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, kita bisa lihat pada insiden pada tahun 2021 terjadi kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Dampaknya, privasi individu terancam dan reputasi BPJS Kesehatan menurun. Dari analisis tersebut, kejadian ini menunjukkan pentingnya siklus hidup keamanan yang mencakup identifikasi, analisis, proteksi, dan monitoring. Insiden ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data BPJS Kesehatan pada saat itu tidak memadai untuk melindungi data pribadi dalam skala besar. Nah, bisa kita lihat ada strategi meningkatkan keamanan dan privasi data kesehatan. Yang pertama yaitu enkripsi data, mengubah data menjadi kode untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua yaitu kontrol akses, menetapkan siapa yang memiliki izin untuk mengakses informasi tertentu. 3. Yaitu audit dan monitoring, melakukan pemantauan rutin dan audit terhadap akses dan penggunaan data. Yang keempat ada pelatihan keamanan, memberikan edukasi kepada staf mengenai praktik keamanan data yang baik. Nah, pengertian analitik dalam kesehatan. Analitik kesehatan adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan layanan kesehatan. Nah, di sini jenis-jenis analitik dalam kesehatan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, analitik deskriptif, menggambarkan data historis untuk memahami tren dan pola. Yang kedua, analitik prediktif, menggunakan data untuk memprediksi kejadian atau hasil di masa depan. Yang tiga, analitik preskriptif, memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data. Nah, manfaat analitik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan, identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan dasar yang kuat untuk keputusan klinis dan operasional. Yang ketiga, efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan alokasi sumber daya. Deteksi dini wabah, mengidentifikasi tren yang menunjukkan potensi wabah penyakit. Tantangan dalam implementasi analitik kesehatan. Yang pertama, kualitas data. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mempengaruhi hasil analisis. Terus ada yang kedua yaitu integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda, format, dan standar. Yang ketiga, keamanan dan privasi, memastikan bahwa analisis data tidak melanggar privasi pasien. Yang keempat, ada sumber daya mendesak, keterbatasan tenaga ahli dalam bidang analitik kesehatan. Penggunaan analitik
Untuk meningkatkan layanan kesehatan, sebuah rumah sakit terkemuka menyadari bahwa beberapa pasien mereka mengalami komplikasi pasca operasi yang sebenarnya dapat dicegah. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memutuskan untuk mengimplementasikan analitik prediktif. Data pasien seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan catatan operasi dikumpulkan dan dianalisis menggunakan algoritma khusus. Hasilnya seperti identifikasi risiko tinggi. Model prediktif berhasil mengidentifikasikan pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi pasca operasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Intervensi dini. Dengan informasi ini, tim medis dapat melakukan intervensi dini seperti memberikan perawatan preventif tambahan atau memantau pasien dengan lebih ketat setelah operasi. Pengurangan tingkat komplikasi. Hasilnya, tingkat komplikasi pasca operasi rumah sakit tersebut menurun secara signifikan. Tujuan adalah untuk mengidentifikasi pasien mana yang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi setelah menjalani operasi tertentu. Nah, kesimpulannya adalah keamanan dan privasi data adalah komponen krusial dalam sistem informasi kesehatan. Analitik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Implementasi yang tepat memerlukan perhatian terhadap tantangan yang ada, termasuk keamanan, privasi, dan kualitas data. Nah, ini berbagai referensi saya dalam mencari jurnal untuk PPT, yaitu evaluasi keamanan dan privasi data, sistem informasi kesehatan elektronik atau HIE, tantangan keamanan data dalam telemedicine, implikasi terhadap privasi pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Digital, pentingnya kesehatan digital, pentingnya komponen infrastruktur sistem dan teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital rumah sakit di Indonesia. Analisis aspek keamanan data pasien dalam implementasi rekam medis elektronik rumah sakit X. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.